Iman kepada qada dan qadar. Pertama, pengertian qada dan qadar. Qada dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qada secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Sedangkan secara istilah, qada berarti ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Adapun secara istilah, qadar atau takdir adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Qadar dan takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari qada. Hubungan antara qada dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian itu menjadi qadar atau takdir. Ada dua macam takdir. Yang pertama, takdir mubrom atau takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Contoh dari takdir mubrom ini adalah setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kemudian takdir yang kedua adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha merubah keadaan dirinya. Contoh dari takdir mu'alaq ini adalah seorang anak yang berupaya untuk mencapai cita-cita yang ia inginkan. Selanjutnya adalah fungsi beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Kemudian yang kedua, menghindari sifat sombong. Yang ketiga, melatih kita untuk berhusnuzon kepada siapapun. Yang keempat, melatih kesabaran diri. Dan yang kelima, terhindar dari sifat ragu dan penakut. Selanjutnya, beberapa hikmah yang dapat dipetik dari belajar beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, Allah telah menggariskan hukumnya dalam qada dan qadar. Dengan pemahaman yang benar, kita mampu menjadi pribadi yang optimis. Kemudian yang kedua, dengan memahami qada dan qadar, kita tidak akan memiliki prasangka buruk. Yang ketiga, kita bisa menyadari bahwa Allah telah membekali manusia dengan berbagai perangkat untuk kehidupannya. Yang keempat, kita menyadari bahwa manusia diciptakan itu berbeda dan tentunya memiliki hikmah tersendiri. Selanjutnya, dengan memahami qada dan qadar, kita dapat menyadari bahwa segala yang diciptakan dan yang terjadi di dunia ini tidak pernah luput dari kekuasaannya. Kemudian hikmah yang keenam yang dapat dipetik dari belajar beriman kepada qada dan qadar adalah manusia itu berhak memilih untuk melakukan sesuatu. Hikmah yang ketujuh, keberhasilan atau kesuksesan itu bukanlah sebuah hayalan, karena jika kita mau berusaha, Allah pasti akan membuka jalannya. Hikmah yang kedelapan, mampu membedakan antara jalan yang baik dan jalan yang buruk. Yang kesembilan, menjadi pribadi yang tidak pernah berputus asa atau lupa diri. Dan yang ke-10, Allah tidak pernah menjadikan sesuatu dengan sia-sia. Oleh karena itu, manusia tinggal menggunakan karunia tersebut dengan maksimal dan sebaik-baiknya.